Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tutor Bahasa Indonesia dan yang saya hormati seluruh peserta Tuton Bahasa Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan limpahan rahmat-Nya, kita semua dapat mengikuti diskusi pada sesi keempat ini dalam keadaan yang sehat dan tiada halangan suatu apapun. Sebelum saya memulai materi yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai kilas balik pandemi COVID-19, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Susilo, saya dari Prodi S1 Manajemen UPPJJ Surakarta. Rekan-rekan yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini adalah penyakit akibat infeksi virus SARS-CoV-2 atau yang sering kita sebut sebagai virus corona. COVID-19 ini menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu, demam, kemudian pilek, batuk, hingga infeksi paru-paru. Kasus COVID-19 ini terjadi pertama kalinya yaitu di kota Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Kemudian COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kasus corona di Indonesia pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan, yaitu pemerintah mengonfirmasi kasus 1 dan 2 yang menimpa seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Keduanya terinfeksi COVID-19 dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia pada bulan Februari tahun 2020 yang lalu. Pada tanggal 10 April tahun 2020, penyebaran kasus corona di Indonesia mencapai seluruh provinsi. Pada saat itu ada kasus sekitar 3.512 positif COVID di seluruh Indonesia. Di waktu yang bersamaan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat itu juga menetapkan untuk melakukan PSBB di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kala itu kegiatan perkantoran dihentikan, kemudian gedung sekolah ditutup, kemudian ojek online juga dibatasi untuk umum. Kemudian pemerintah juga resmi melarang mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19 ini yang berlaku mulai pada hari Jumat tanggal 24 April tahun 2020 yang lalu. Larangan mudik awalnya berlaku untuk anggota TNI, Polri, dan anggota ASN lainnya. Namun kemudian Presiden Jokowi melarang masyarakat umum juga untuk tidak melakukan mudik lebaran. Kemudian untuk puncak COVID-19 ini terjadi pada bulan Juli tahun 2021. Pada saat itu kasus harian COVID-19 menembus angka sampai dengan 56.000 kasus per hari akibat juga muncul varian Delta. Tentunya pemerintah tidak putus asa untuk melakukan penghentian penyebaran COVID-19 ini dengan cara program vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mulai tanggal 13 Januari tahun 2021 dengan penerima pertamanya yaitu Presiden Joko Widodo, kemudian disusul oleh beberapa menteri dan sejumlah artis di Indonesia ini. Kemudian 3 bulan setelahnya yaitu bulan Maret tahun 2021, pemerintah mulai memberikan dosis kedua vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada bulan Januari tahun 2022 ini, pemerintah juga mengeluarkan
vaksin booster dosis pertama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dari upaya-upaya pemerintah untuk menghentikan kasus penyebaran COVID-19 ini membuahkan hasil yang sangat baik dengan dibuktikan penurunan kasus COVID-19 ini konsisten sejak tanggal 28 Februari tahun 2022 ini. Dari 569.736 kasus menurun hingga angka 300.000 kasus saja. Selain itu, angka kasus konfirmasi harian juga mengalami penurunan, yaitu menjadi 21.000 kasus saja. Dari hasil upaya pemerintah untuk menghentikan kasus COVID-19 ini, kemudian Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan beberapa aspek. Kemudian hal tersebut ditegaskan Jokowi pada konferensi pers terkait pelonggaran penggunaan masker di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa 17 Mei tahun 2022 ini. Kemudian pada bulan September tahun 2022, pemerintah juga sudah melonggarkan kegiatan konser yang diadakan dengan tetap menggunakan masker dan tentunya memenuhi protokol kesehatan yang ada. Saat ini pada bulan Oktober tahun 2022, pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kemudian kegiatan sudah mulai berjalan dengan normal lagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tentunya. Kondisi menuju pulih ini pun mulai bisa kita rasakan setelah 2 tahun lebih kita dalam keadaan yang serba terbatas. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai kilas balik pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan masker pada saat kita beraktivitas dan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada. Saya Agus Susilo, sampai jumpa di lain kesempatan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.